Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Eli Yuniawati Sunaria. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari aplikasi Adobe Flash. Yang mana pertama-tama kita akan buka aplikasinya terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian search, lalu kita ketik Adobe. Dia saja otomatis sudah akan muncul seperti ini. Lalu kita klik 2 kali pada bagian mouse kita, dan kita akan menunggu dengan tampilan yang seperti ini. Kita tunggu sampai terbuka. Ketika sudah terbuka, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, dan di dalam tampilan ini ada yang namanya Create from Template, Create New, Learn, Open Recent Item, hingga Extended. Dan untuk bagian bawah 3 ini bisa kita klik. Ini tuh merupakan beberapa tampilan tutorial yang dapat kita pelajari mengenai aplikasi Adobe Flash ini. Jadi disediakan di sini. Oke, pada bagian Create from Template ini ada advertising. Kita dapat klik saja 1 kali. Ini tersedia beberapa template yang dapat kalian gunakan. Ada yang menyamping, memanjang. Begitu juga pada AI for Android. Animation atau animasi. Ini ketika kalian ingin buat karya di pedesaan gitu, drama di pedesaan, kalian butuhkan objek lilin. Ini udah ada. Cara menggunakannya juga kalian tinggal klik menu OK di sini. Otomatis nanti akan muncul. Dan di banner, bagian banner juga sama. Media playback sampai sample files ini juga sama. Bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Oke, kita akan kembali. Terus di bagian Create New ini juga kita disuguhkan untuk tampilan kertas kita. Tampilan kertas yang akan kita jadikan untuk menggambar karya kita nantinya. Di sini ada Action Script 3.0, Action Script 2.0, Air for Android, Air for iOS, sampai Action Script 3.0 Interface. Dan kebanyakan saya atau orang-orang di luar sana itu menggunakan yang Action Script 2.0. Lalu ada bagian Learn. Learn ini kita akan dibawa pada sebuah website milik Adobe untuk penjelasan penggunaan Adobe secara rinci, namun dengan gayanya yang bahasa Inggris tentunya, kayak penjelasan sistem bahasa Inggris gitu teman-teman. Dan kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris tuh, kalian tinggal lihat tutorial ini aja ya kalau ingin membuat suatu karya gitu. Oke, langsung saja ya kita masuk ke dalam berkas atau kertas yang akan kita buat untuk karya nantinya. Kita klik yang Action Script 2.0 2 kali. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini kertas yang saya maksud tadi ya, untuk karya kalian. Untuk menggambar atau membuat karya, kita bisa memilih tampilannya dulu. Tampilan Action Script 2.0 ini, yakni di sini pada menu Essential ini tampilannya seperti ini. Jika kita rubah, kita dapat memilih tatanan letak tampilannya. Ada beberapa teman-teman. Tuh,
ada bagian animator, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu menu klasik akan seperti ini. The book seperti ini. Designer seperti ini. Developer seperti ini. Essential sudah tadi ya. Lalu small screen, maka akan berubah tampilan seperti ini. Intinya ini tuh letak tatanan, kondisikan sesuai kenyamanan kalian. Dan biasanya aku menggunakan yang essential seperti awal tadi. Oke, dan setelah kita memilih tampilan essential, di bagian ini ada menu timeline. Ini tampilan timeline. Dan ketika kita rubah atau kita ingin membuat sesuatu, maka kita akan masuk ke dalam layer kedua dengan cara klik kanan insert layer, maka akan bertambah layer. Fungsinya ini untuk membuat objek, sementara layer pertama ini untuk bagian stick saja ya teman-teman. Kalau kita ingin menghapus juga, kita tinggal klik layer mana yang akan kita hapus, klik kanan dan delete layer, maka akan kembali ke tampilan layar 1. Dan di sini juga ada tampilan toolbox yang berisi koleksi untuk membuat atau menggambar objek pada stage. Ini yang dinampakkan dengan toolbox. Terdapat berbagai macam tombol di sini, salah satunya yakni seperti selection tool yang digunakan untuk memilih dan memindahkan objek-objek yang ada di dalam stage. Lalu subselection tool itu mirip sama yang selection tool tadi, tetapi kita bisa memilih komponen-komponen terkecil bila objek yang aktif merupakan objek shapes. Nanti kalian akan memahami jika kita coba. Dan free transforms ini digunakan untuk memanipulasi objek yang terpilih. Manipulasi yang bisa kita lakukan antara lain rotate, scaling, skew, dan lainnya. Ini 3D rotation untuk manipulasi objek menjadi gambar 3 dimensi. Ini pen tool digunakan untuk menggambar objek shape secara manual. Text tool digunakan untuk menambahkan komponen teks pada stage, pada lembar kerja kita. Jika kita ingin menambahkan sebuah kalimat atau kata-kata seperti itu. Line tool untuk menggambar garis. Untuk bagian rectangle itu untuk membuat objek yang ukurannya berbentuk persegi atau lingkaran juga ada. Ini bagian pojok ini kita klik saja 1 kali, maka akan muncul tampilan-tampilan bentuk seperti ini. Nanti dapat kita pilih sesuai dengan objek yang akan kita buat nantinya. Dan untuk pensil ini digunakan untuk menggambar garis secara bebas. Jadi dapat kita gunakan untuk membuat pola-pola garis tapi yang tidak beraturan seperti itu. Untuk brush juga untuk mewarnai lembar kerja kita nantinya. Dan ini juga ada eraser tool, yakni untuk menghapus garis yang kita buat, namun kayak seperti kita salah gitu membuat garis, jadi kita dapat menghapus dengan ini. Intinya nanti kalian jangan ragu untuk membuka-buka dan jangan takut nanti kalian takut mau buka-buka ini terus takut nanti kalau salah gimana, terus nanti
takut laptopnya rusak atau gimana, jangan takut. Ini nggak apa-apa kok. Ini kalau kalian penasaran itu untuk apa-apa aja, tinggal kalian buka-buka aja. Kalian buka-buka menu-menu yang ada dalam sini. Terserah kalian buat apa. Misal seperti ini ya. Kalian buat seperti ini kan. Nah, dan ingat teman-teman, ketika kalian sudah membuat suatu objek, kalian pergi ke bagian selection tool dulu, baru nanti kalian milih lagi objek lain untuk mengubah tampilan ikon yang kalian pilih tadi. Lalu kita akan beralih ke eraser ya untuk menghapus objek ini. Tuh, kayak kita nulis di buku tulis gitu. Cuma bedanya ini di laptop atau komputer kalian. Kita langsung kembali ke menu selection tool. Pada bagian scan 1 ini dapat kita ketahui bahwa tampilan kita itu hanya satu lembar saja. Dan untuk kita mengubah ukurannya ini kita dapat ubah dari sini teman-teman. Dapat kita rubah 25% seperti itu menjadi seperti itu, atau 800% maka akan lebar sekali. Subframe maka akan seperti ini, menyesuaikan. Intinya tetap seperti awal, kalian tinggal pilih sesuai kenyamanan kalian gitu. Kita kembali ke yang 100 tadi. Oke, maka tampilannya akan kembali seperti ini. Ingat, kalau kalian ingin mengubah ukuran, kalian dapat menekan menu yang bagian ada persennya di sini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mencoba untuk membuat sesuatu atau membuat objek pada stage ini dengan menggunakan menu rectangle bagian oval dan bagian rectangle tool sendiri. Ini kita pilih untuk bagian rectangle tool, lalu kita bisa menempatkan pada bagian stage. Terserah mau di tengah, di tepi dulu, atau di mana terserah. Tinggal kita terapkan, kita tekan 2 kali pada bagian mouse kalian, lalu kita geser seperti ini. Nah, ukurannya menyesuaikan ya, sesuai keinginan kalian tentunya. Lalu kita lepas, maka tampilannya akan seperti ini. Dan ini kok bisa tampilannya hitam, atau waktu kalian coba di laptop kalian kok beda tampilannya, warnanya beda. Itu sebelum kita membuat objek, kita harus menentukan warna dulu pada bagian fill color. Fill color ini untuk bagian warna dalamnya, hitam ini. Lalu yang stroke color ini untuk bagian tepi, garis-garis tepinya ini. Ini kan warna coklat, jadi nggak seberapa kelihatan gitu ya. Oke, bisa kita buat lagi dengan memilih. Ini saya rubah menjadi warna biru. Saya coba biru ya. Lalu yang bagian warna tepi ini saya pilih warna putih aja deh. Lalu kita buat rectangle lagi. Ini kita hapus dulu aja ya. Ini kita hapus biasa. Kalau kita hapus, ingat, karena tadi warnanya beda, jadi kalau kita hapus, maka yang akan kehapus warna dalamnya dulu. Garis tepinya ketinggalan. Kita juga bisa hapus semuanya. Atau ini kok secara manual ya garisnya. Jadi garisnya itu step by step teman-teman. Bisa juga kok kalian hapus langsung dengan kalian crop dulu kayak gini dulu, baru nanti hapus gitu bisa. Ini ketinggalan teman-teman. Oke, kita akan, karena warnanya sudah diatur, kita akan buat lagi seperti ini. Stop. Nah, maka tampilannya akan berubah warna
menjadi warna biru dari hitam ke biru. Untuk menu oval juga sama teman-teman. Sebelumnya kita harus menentukan warna dulu ya. Ini aku rubah lagi deh. Warnanya aku rubah jadi hijau. Dan ininya aku rubah jadi warna hitam. Kita akan buat menu oval. Kita akan tarik seperti ini jadinya. Dan kalau kalian ingin membuat bulatan yang sempurna, itu kalian klik pada mouse kalian atau pada bagian komputer kalian. Ketika kalian tidak menggeser, klik berbarengan dengan tombol shift pada laptop atau komputer kalian. Klik berbarengan. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, bulat yang sempurna, beda kan ya. Yang atas tanpa shift ini tadi bulatnya membentuk oval gitu, menyamping. Tapi kalau yang kita tambahkan atau berbarengi dengan tombol shift, maka akan menjadi bulat sempurna seperti telur ini. Dan untuk membuat bentuk bulat lain atau membuat bentuk yang tidak ada pada icon di sini, icon-icon ini, kita dapat menggunakan icon atau simbol rectangle yang primitif bagian ini. Yang secara otomatis akan ada 4 poin nantinya. Ini warnanya tetap sama ya teman-teman. Tuh, langsung muncul 4 titik, 4 poin ini. 1, 2, 3, 4. Yang nantinya dapat kita ubah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jadi seperti ini. Terus ini ada poin-poinnya lagi, dapat kita ubah-ubah juga teman-teman. Dan inilah sudah kita ubah menjadi bulat ya. Padahal ini tadi kan hasilnya berbentuk persegi. Kita juga bisa menggunakan tampilan oval primitive tool ini tentunya dengan cara yang sama seperti ini. Oh ya, dan ketika kalian tidak ingin menggunakan garis tepi, itu garis-garis yang ada di bagian tepi ini, sebaiknya kalian klik pada stroke color. Ini kalian klik menu garis silang miring ini ya. Jadi nanti kalau kalian klik ini, kalau kalian ingin membuat sesuatu, itu tidak ada garis tepinya. Tentunya seperti ini. Kita buat lagi. Ini tuh otomatis nggak ada garis tepinya teman-teman. Kalau kalian zoom nantinya atau kalian perbesar, ini nanti pasti nggak ada garis tepinya. Bener-bener beda gitu. Tuh gak ada. Beda sama yang di ini tadi. Kalau kita hapus bagian dalamnya, maka akan garis tepinya akan tersisa. Dan ini ketika kita hapus, jadi gak ada, bener-bener garis tepinya gak ada karena sudah kita hilang. Oke, kita kembali lagi kepada oval primitive tool ini. Jadi pada menu ini kita dapat mengubah objek sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti ini. Jika kita membuat objek seperti ini, maka ketika kita lepas akan hilang. Ini tuh akan hilang menjadi bentuk seperti mulut ketawa gitu ya. Terserah nanti kalian mau bikin apapun, terserah kalian ubah gimana nyamannya kalian gitu. Membuat seperti ini. Bisa juga untuk membuat lingkaran, tugas lingkaran itu loh, apa? Tugas matematika seperti itu kan, bisa juga seperti ini. Tuh. Kalian tinggal rubah-rubah saja sesuai kreativitas kalian. Dan di sini juga ada tampilan Polystar Tool.
ini bisa kita buat seperti bentuk seperti ini, seperti layaknya bintang-bintang gitu kan. Dan kalau kalian ingin menggeser objek, tapi dengan catatan garis tepinya tidak tertinggal seperti tadi, itu kalian bisa crop dulu teman-teman. Tinggal kalian crop seperti ini, dan kalian lepaskan. Otomatis ini sudah akan menyatu menjadi satu. Dan ingat ketika kalian mengcrop, jangan sampai objek lain ikut ya. Nanti kalau objek lain kena crop, maka ketika kalian geser, objek lain itu juga akan kegeser. Jadi usahakan kalau mengcrop objek yang benar-benar kalian inginkan saja. Kita coba geser. Loh, maka akan garis dan warna dalamnya akan jadi satu. Tidak bisa terpisahkan. Lalu untuk mengubah atau membuat bentuk matahari gitu, kita tinggal pilih yang bagian ini, option, kita buka, lalu stylenya kita ubah menjadi star. Nah, bersetnya sesuai keinginan kalian. Di sini kita coba 13 ya, lalu kita klik OK. Nah, kita coba buat. Maka tampilannya akan seperti ini. Seperti bunga yang punya beberapa banyak kelopak ya. Lalu kita crop. Selalu ingat ya untuk mengcrop objek yang kalian ingin satukan. Kita geser. Oke, jadi seperti itu cara membuat objek-objek, dasar-dasar dari objek yang bisa kalian kembangkan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu karya nantinya. Bisa juga menjadi mobil, bentuk mobil. Nanti ini untuk badannya. Nanti untuk atasnya kalian bisa gunakan yang ini tadi, yang oval primitif. Untuk bulatan sempurna, ingat klik barengi dengan tombol shift yang ada pada komputer kalian. Oke, semoga ketika membuat objek ini dapat kalian pahami. Tentunya ini masih dasar-dasar ya teman-teman, masih dasar-dasar bentuk benar-benar yang dasarnya. Nanti kalau kalian ingin membuat suatu yang rumit, yang indah tentunya, itu dapat kalian kembangkan sendiri tentunya sesuai dengan kemampuan kalian. Untuk proses penyimpanan sendiri itu tidak jauh dari file-file pada aplikasi lainnya. Kita pilih bagian file, lalu save as, karena kalau save saja itu untuk aplikasi yang telah kita simpan sebelumnya dan kita ubah. Akan tetapi ketika pertama kali maka kita memilih save as. Lalu kita akan diarahkan kepada dokumen dan ketik judul yang sesuai dengan aplikasi atau sesuatu yang kalian buat. Seperti itu contohnya tutorial dasar Adobe Flash CS6. Karena video ini mengenai tentang tutorial dasar-dasar penggunaan icon-icon atau item dari Adobe Flash. Menyesuaikan saja ya teman-teman. Dan jika sudah tersimpan, maka kita bisa melihatnya di tempat penyimpanan tadi seperti di dokumen. Lalu jika kita lupa, kita tinggal search saja, kita ketik judul yang kita ingat. Misalnya tutorial kan tadi, kita ketik tutorial, belum sampai selesai saja sudah keluar. Seperti itu. Semoga video singkat ini dapat kalian pahami untuk mulai belajar mengenai Adobe Flash pada versi CS6 ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf atas segala kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Kita juga sama-sama belajar untuk memahami Adobe Flash CS6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.